Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, well. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini, kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja ah. Siapkan keju mozzarella, potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur, tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, aduk-aduk sampai merata. Nah, tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah, setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, well. Taruh di preser biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, well. Nah, Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya, kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh enak. Enak. Firhan masak apa itu ya? Oh, spaghetti. Ih, bumbunya dia tuh medok, pasti enak banget ini. Enak banget pasti. Bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bahan-bahan dan bumbu-bumbunya, well. Pertama udang ebi aku sangrai dulu. Kongsrang-kangsrang sampai lumayan kering. Kering kita gerus sampai halus. Cabai-cabain kita iris-iris. Nah, aku pakai spagettinya aglio olio. Wow, spaghetti ayam garlic Itali. Aku masak 2 biji saja. Ini udah ada semua bumbunya loh, well. Langsung spaghetti aku masukin aja di air mendidih. Aku suka spaghetti kalau yang dimasak lembut seperti ini. Matang kita tiriskan. Lalu kita siram lagi pakai air adem. Kucurin minyak biar nggak lengket. Aduk-aduk sampai merata. Siapkan mangkok, masukkan kecap asin, minyak wijen, saus tiram. Ini kita pakai semua sesuai ukuran. Terus kecap manis, saus tomat dan sambal saus. Tambahkan gula merah. Dan masukkan ebi yang udah halus. Dan bumbu-bumbu spaghetti kita masukin semuanya. Ini tuh aku spagettinya habis borong loh guys, karena emang seenak itu, well. Lanjut diaduk-aduk sampai merata banget. Orak-arik telur juga. Bawang putih kita halusin lalu kita tumis. Masukin bawang merah lalu kongsrang-kangsreng. Bumbu yang kita racik tadi masukin. Masukkan spagettinya. Aduk-aduk sampai merata dan biarkan bumbunya meresap. Taburkan cabai-cabean. Masukkan wortel yang udah diiris-iris dan bawang bombay yang udah diiris-iris. Tuangkan lagi bumbu yang diracik tadi. Masukin juga telur orak-arik. Aduk-aduk lagi sampai merata, sampai kelihatan menggoda dan lezat, well. Wow, ngiler banget. Definisi makanan di restoran besar tapi harga murah. Dan bener-bener, wow. Masukin aja ke mulut mungil tuh. Enak banget. Ini makanan rekomen banget, kalian harus coba sih, guys. Aku namain menu ini spagor Jaw. Spaghetti goreng Jawa, well. Dari gigitan pertama sampai gigitan terakhir tuh terasa nikmatnya. Yuk bikin kreasi Wow Spaghetti. Kasih nama semenarik mungkin. Post dan tag di akun Wow Spaghetti. Ini buat rasanya tuh enak. Itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih. Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, well. Enak asli.
Kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, Wel. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, Wel. Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah, tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas, ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, Wel. Taburkan aja dengan tepung maizena, balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, Wel. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Keripik kaca terlupakan, Wel. Oh, tentu tidak, Wel. Udah 100 abad lamanya. Keripik kaca hampir terlupakan, Wel. Ini tepung tapioka diguyur air banjir aja, dikongsrang-kangsreng aja hingga berbentuk cenil seperti ini, Wel. Lalu dituangkan ke plastik yang udah diolesi minyak, terus digiles-giles sampai setipis mungkin. Nah, setelah udah tipis kita kopet aja plastiknya, dijemur di atap dengan cuaca panasnya yang marong-marong. Nah, udah kering kita potong-potong kotak-kotak aja seperti ini aja, Wel. Teteskan minyak di kuali tes, lalu ratakan dengan api kecil aja. Calon keripik kaca digoreng lalu dikongsrang-kangsreng. Udah berbentuk golden brown lalu diangkat. Cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, garam dan lada bubuk lalu kepruk-kepruk. Lanjut teteskan minyak lagi tes. Lanjut bumbu ditumis kongsrang-kangsreng aja sampai bener-bener layu lalu masukkan keripik kacanya. Lalu kongsrang-kangsreng terus hingga bumbunya menyatu. Nah, setelah udah matang begini lalu diangkat. Ini tuh baunya sedap, harum banget, guys. Masukin aja ke mulut mungil. Ternyata rasanya masih enak banget, Wel. Itu apaan itu kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Wel. Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Wel. Ulerin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Wel. Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, Wel. Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, Wel. Ini namanya gogumapang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol gagal, Wel. Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah, terus aku tambahin butter. Dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini, Wel. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah, ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah, kali ini aku pakai kejunya mozzarella, Wel. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah, pokoknya bentukannya kayak gini lah.
Nah jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah ini udah matang, luarnya udah crispy well. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt. Hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini well. Jujur sih adonan gogu mapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah banget, well. Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, well. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-kansreng hingga berbentuk cenil seperti ini, well. Nah setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap, well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Si Ray bikin apaan itu ya? Ih, molor-molor banget loh. Dibalurin ke bubuk, itu bubuk apaan ya? Frita juga bikin tuh mozzarella. Kayaknya enak itu. Molor. Ih, bikin aja. Nah, aku siapin aja mozzarella sama susu denkonya, well. Nah, mozzarellanya kita lelehin dulu kan ya. Coba dipanasin aja tuh kan, udah meleleh. Lanjut kita buka susu denkonya, well. Tuang-tuang aja di piring. Nah, kita tinggal menggulung-gulung mozzarellanya. Ini sensasi makanan yang paling asik dan enak. Nah udah digulung begini kita celupin aja ke susu denkonya. Balur-balur lalu masukin ke mulut mungil. Ih enak banget. Kalian tuh harus coba deh. Karena ini tuh emang bener-bener enak banget. Jadi gampang banget mozzarella kita panasin, kita lelehin. Lalu kita uwal-uwal aja begini tuh. Lalu kita balur-balurkan ke susu denkonya. Ini balur-balurnya bener-bener merata banget. Lalu masukin ke mulut mungil. Enak banget asli. Pantesan mereka pada bikin loh. Ternyata emang seenak itu guys. Ini fix kalian ini wajib coba. Gampang kok bikinnya, merem juga bisa loh well. Mozzarellanya dilelehin aja. Masukin ke mulut mungil dengan baluran susu denko. Ini tuh enak. Nah guys balurnya tuh harus begini tuh, bener-bener membalur banget. Langsung aja masukin caplok ke mulut. Enak banget.